warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu giliran untuk baik, alhamdulillah tadi sudah berdiskusi dengan Coach Aris dan Coach Wahyu mengenai poin-poin dari sales atau sales literasi ya. Jadi insya Allah ini akan dilaksanakan secepatnya, insya Allah sampai bulan depan. Namun sebelumnya ada beberapa poin-poin penting yang barangkali bisa menjadi pembahasan pada hari ini, sambil nanti mempersiapkan kira-kira poin-poin sales literasi apa aja yang bisa didiskusikan ya. Jadi rekan-rekan semuanya, untuk memulai sales literasi yang pertama kali kita atau biasanya ini sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa strategi ini adalah salah satu opsi dari sekian banyak strategi. Jadi bisa menjadi sisi lain lah, atau mungkin bisa menjadi pembahasan atau strategi yang mungkin bisa dicoba atau dipersiapkan, karena memang strategi sales literasi ini juga merupakan strategi yang sudah banyak yang, terutama perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang berhubungan dengan Gen Z maupun berhubungan dengan market-market yang baru itu mulai banyak digunakan. Kalau dibilang sudah banyak, sepertinya sih belum, masih banyak peluang gitu loh untuk menggunakan strategi ini. Jadi strategi sales literasi ini adalah salah satu strategi yang bisa dibilang mempermudah baik dari customer dan baik dari perusahaan ya, terutama dari tim CS, di mana literasi ini bisa membantu tim CS dalam menyiapkan langsung kayak hening gitu ya, suasananya langsung kayak hening gitu. Jadi strategi ini jadi bisa menjadi salah satu alternatif ya dari banyak strategi-strategi sales. Jadi ini goalsnya adalah mempermudah, baik mempermudah customer dan mempermudah tim CS. Jadi udah ada pertanyaan juga Mas ya, kadang CS itu emosinya naik turun gitu kan. Nah barangkali dengan strategi ini kita menyiapkan senjatanya, kita menyiapkan pelurunya lah, biar CS ini saat menghadapi customer itu tidak langsung down, karena secara persenjataan mereka sudah lengkap gitu. Nah, yang pertama kali digali dari strategi sales literasi ini adalah menemukan karakter dari calon pembeli ya. Ini yang insya Allah nanti bareng-bareng kita coba bantu isi juga ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Itu adalah bagaimana cara mengetahui karakter pembeli, karena pembeli kita kan macam-macam, namun sebenarnya itu bisa dikelompokkan ya. Dengan kita bisa mengelompokkan tipikal pembeli kita, insya Allah nanti bisa menentukan. Jadi CS maupun nanti tim admin atau tim CRM itu lebih mudah. Kalau yang datang Pak ini diajak ngomong sekali, oh karakternya seperti ini, berarti nanti treatmentnya, metodenya akan seperti ini gitu. Jadi yang poin pertama yang paling penting dalam sales literasi adalah menentukan karakternya ya, dimana karakter ini itu sebenarnya bisa digali dari 3 poin atau 3 pertanyaan umum. Yang pertama adalah when, I want to, dan so I can ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah mengetahui ini dari Coach Wahyu CRM yang job to be done itu, di strategi sales literasi juga sama, namun treatmentnya berbeda. Sudah mulai coba oh lagi so, kita udah mulai ya. Jadi sering saya ngobrol dengan teman-teman yang menggunakan strategi when I want to, so I can, atau job to be done, menyelesaikan dari permasalahan dari karakter ini atau dari customernya adalah langsung aja ke contoh barangkali ya, biar lebih mudah ya. Jadi misalnya saya penjual telepon handphone, smartphone ya, saya orang iBox misalnya. Saya akan bertanya pada customer saya, yang pertama when, mohon maaf Bapak kebutuhannya pengen apa, handphone, tablet, atau mungkin laptop gitu kan. Terus orang bilang saya lagi cari handphone ya kan. Udah mulai. Siapa Mas? Boleh.
Waduh, gue langsung mau pisah. Potong gaji. Waduh, tambah seru Pak. Oke, lanjut ya. Jadi misalnya saya seorang penjual handphone, saya akan bertanya when ketika customer saya memerlukan apa. Jadi mereka memerlukan handphone, ya. I want to-nya apa, dia ingin apa, dia I want-nya itu pengen apa. Ternyata dia pengen handphone dengan kamera yang bagus. Ya kan saya tanya kebutuhannya untuk apa ya Pak, saya pengen punya kamera bagus. Oh baik Pak. Kebanyakan CS ataupun admin itu sampai sebatas itu, sampai sebatas oh ya Pak ini ada handphone iPhone 13 ini kameranya bagus sekian. Tapi ada satu lagi yang harus digali, yaitu so I can, atau lebih dalam lagi saya jadi apa. Rata-rata orang nyari kamera bagus itu adalah tujuannya bisa anaknya, bisa orangnya itu adalah ingin menjadi konten kreator. Jadi dengan kita menggiring sampai Bapak kalau boleh tahu tujuannya handphone ini untuk apa, saya pengen jadi konten kreator, Bapak mau jadi konten kreator, kita bisa tembak seperti itu. Itu rata-rata orang bilang oh iya saya pengen bikin konten dari handphone ini. Oh baru kita menjelaskan secara spesifikasinya. Oh kalau gitu saran saya yang iPhone 14 ini aja Pak, karena memang kamera bagus dan kita punya literasi untuk memberikan spek bukan dari detail ini terbuat dari bahan aluminium, enggak perlu. Tapi dengan kamera ini akan mudah, uploadnya juga lebih mudah, terus cara postingannya juga lebih cepat gitu. Jadi dengan menggali job to be done atau menemukan so I can, insya Allah kita bisa lebih dalam lagi menggali kebutuhan customer ya. Jadi dengan teknik ini nanti ini dicatat ya atau ditulis, nanti kita akan bisa menemukan banyak orang-orang yang sebenarnya dia pengen beli handphone itu bukan untuk nyari spesifikasi yang agar, atau juga banyak juga yang setelah kita gali ternyata nyarinya itu justru karena job to be done atau sesuatu yang diselesaikan adalah jadi konten kreatornya. Nah kita nggak perlu menjelaskan spek terlalu tinggi, tapi cukup oh ini gampang Pak, kebutuhan konten kreator apa sih, langsung upload misalnya, habis itu speed untuk uploadnya lebih cepat, habis itu penyesuaian cahaya kameranya lebih oke gitu. Jadi tidak perlu menjelaskan ini RAM-nya lebih besar Pak, terus bisa menyimpan banyak foto. Ternyata orangnya tujuannya adalah pengen untuk anaknya main game, itu kan terlalu bertolak belakang. Sama barangkali dari teman-teman ada yang ingin bercerita kira-kira when I want to so I can-nya itu untuk produk dari rekan-rekan ini apa nih gitu. Silakan, atau mau di ini lagi salah satunya, mungkin salah satu produknya yang bisa digali. Batu Bait, itu apa? Bareng-bareng kita cari ininya ya, kita cari I want to-nya ya. Kita cari so I can-nya. Kita cari job to be done. Contohnya apa Mas? Madu Bait. Biasanya oh, not profit. Baik. Ini yang punya Tetap bego. Ya, baik. When-nya itu adalah ketika ada orang diabetes, maka mencari obat untuk itu ya, atau mencari herbal untuk kesembuhannya. Dia I want to-nya itu ingin apa sih sebenarnya? Apakah ingin kesembuhan kah? Ada juga yang ingin hemat karena memang ada ketakutan kalau mengonsumsi obat diabetes terus menerus juga akan terus efek ke tubuhnya, atau mungkin malah biaya obatnya juga mahal. Nah itu kira-kira I want to-nya itu pengen apa sih gitu loh, yang lebih dalam dari sembuh ya. Kalau sembuh insya Allah semua pasti pengen sembuh ya, tapi digali lebih dalam lagi, kira-kira mencarinya itu goalsnya seperti apa, tujuannya gitu. Kira-kira pengen apa Pak? yang murah. Oh murah, lebih ke murah ya. Terus yang itu paten. Yang terbukti. Untuk paten yang lainnya. Berarti poinnya di murah sama Bagus. so I can-nya. Berarti yang lebih dalam dari murah adalah Spesifikasinya cepat. kalau itu yang paten tadi ya. Kalau yang lebih dalam lagi dari murah adalah kira-kira lebih mudah
diperoleh, atau mungkin ada yang lebih dibandingkan dengan produk lain. Ya, Apa yang lebih ini lah, yang lebih bagus itu, yang lebih terasa cepat. ya, berarti opsi tadi kan pertama lebih murah. Ya, jadi job to be done yang ingin diselesaikan atau problem utama yang ingin diselesaikan, kenapa memilih obat lebih murah? Karena biar tidak boros, ya terjangkau ya, jadi ekonomi keuangan lebih cukup. Baik, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tipikal customer yang memiliki problem sakit diabetes, dia ingin membeli produk dengan lebih murah sehingga dia tidak mengeluarkan uang lebih atau lebih hemat keuangan keluarga. Itu bisa kita siapkan kata-katanya nanti, kita catat dahulu. Berarti tipikal orang yang dari awal sudah bertanya berapa harganya, terus baru datang, ini udah ngeliat label harga, itu bisa dicek. Dari situ nanti kita bisa punya jawaban bahwa ternyata untuk orang yang bertanya harga lebih murah, seperti yang saya contohkan tadi, di-compare dengan dibandingkan dengan biaya rumah sakit, atau dibandingkan dengan biaya kalau konsumsi obatnya terus menerus gitu, itu bisa. Jadi dari karakter aja kita udah bisa ngasih solusi nih ke CS. Jadi CS itu nggak asal jawab. Misalnya ada yang nanya kok mahal, ya karena terbuat dari bahan alami, itu mental biasanya. Tapi kalau ditanya kenapa kok mahal, ya alhamdulillah Pak, kalau dihitung ini sebenarnya lebih terjangkau dibandingkan yang amit-amit Pak, jangan sampai harus mengonsumsi obat terus-terusan, ya kan, nanti tiap bulan beli lagi gitu, atau mungkin yang amit-amit jangan sampai masuk rumah sakit. Jadi ini adalah langkah awal pertama biar lebih hemat gitu kan Pak gitu. Dan nanti akan jadi satu jawaban sendiri. Yang kedua tadi apa Mas? Lebih ampuh. Jadi apa yang diharapkan dari lebih ampuh tadi? Kan banyak penawaran modified yang lain. Jadi yang lebih dalamnya itu berkat lebih ampuh, dia cepat sembuh, terus efeknya seperti apa? Bisa menanggulangi penyakit yang lain seperti asam urat. Oh, turunan dari sakitnya. Hal itu. Ya, berarti bisa Pak, kalau memang lebih tajam, tinggal insya Allah ini lebih ampuh dari I want to-nya ya. So I can-nya yang di form saatnya, so I can tidak dengan cepat sembuh. Insya Allah ini tidak sampai merembet ke penyakit yang macam-macam. Jadi kalau ada pertanyaan, ini apakah cepat sembuh? Insya Allah ini bisa, ini buktinya testimonialnya, dan ini alhamdulillah juga bisa, insya Allah juga bisa menanggulangi, mencegah dari penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi literasi dari CS inilah insya Allah nanti bisa bikin CS lebih tenang Mas, karena kan dia menjawabnya itu tidak sampai di I want to-nya, sampai tapi benar-benar sampai yang paling dalam. Saya juga pernah dapat informasi dari teman juga yang kebetulan orang tuanya ada yang sakit diabetes. Itu kan ibunya mohon maaf jadi sempat beraktivitas, sehingga si anak ini tidak bisa melanjutkan sekolah, dia pengen merawat ibunya di rumah gitu loh. Ini cerita dari teman saya di Jember, tetangganya seperti itu. Jadi so I can-nya itu karena memang ingin si anak ini bisa kembali beraktivitas karena ibunya luka diabetesnya sembuh. Jadi kita bisa gitu, insya Allah Bu, dengan ibu cepat sehat ini keluarga jadi bisa beraktivitas normal kembali. Jadi ada poin-poin yang bisa digali lebih dalam lagi, dan itu CS harus menyampaikan secara human, secara manusiawi. Nanti bisa dilatih juga kok, biar CS itu jawabannya lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih enak nanti komunikasinya gitu ya. Jadi salah satu poin yang paling penting dari CS itu adalah mengetahui karakter, terutama mengetahui job to be done, atau mengetahui lebih dalam sih dari alasan kenapa harus membeli produk tersebut gitu. Ada contoh lain barangkali? Monggo bareng-bareng nanti kita coba gali lagi, siapa tahu langsung bisa dipraktekkan ke CS-nya. Oke? Sebenarnya Mas, penyampaian ini kan langsung ke customer ya. Tapi kalau misalnya edukasi ke reseller apa ada sama gitu? Ke reseller. Ya. Sebenarnya ini nanti akan jadi satu manual book Mas, kalau kita bisa urutkan. Karena ini baru karakter dari 7 tahap, ini baru 1 tahap. Nanti tahap lainnya nanti akan berupa manual book PDF gitu. Nah nanti reseller akan lebih mudah untuk kita ini. Monggo Mas, sorry. Produk apa ya Mas?
apa? Nafsu makan dia sepeda, nafsu makan madu nafsu makan buatan. Madu, oke. Jadi ketika si anak tidak mau makan berarti ya, atau maka solusinya adalah I want to-nya si orang tuanya ini ingin membeli madu nafsu makan. So I can-nya apa nih Mas kira-kira? Anaknya sehat. Kurang dalam sih Mas kalau anaknya sehat ya. Bisa beraktivitas lebih jauh lagi, mungkin barangkali lebih ceria atau tidak gampang ngantuk di sekolahan, di kelas. Loh, bisa sekolah lagi. Oh, iya. Biar tidak ngantuk misalnya di sekolah itu bisa digali. Ya, bisa digali kalau misalnya memang targetnya orang tua itu kenapa Ibu, apakah sering ngantuk di sekolahan sehingga tidak bisa memaksimalkan belajar. Mungkin orang tuanya kan, oh ya iya bisa jadi anak saya kok prestasinya jadi menurun. Boleh Bu dicoba, barangkali emang nafsu iya emang agak rewel makanya misalnya gitu. Oke Bu silakan dicoba ini. Jadi kita bisa memprediksikan jika Ibu anak saya susah makan, nah susah makan ini efek terdalamnya apa, bisa jadi gara-gara dia susah makan akhirnya tidak malas-malasan tidak bertenaga ke sekolah, akhirnya dia bisa ketinggalan pelajaran atau tidak fokus di sekolah. Itu bisa kita jadikan sesuatu yang bisa kita sampaikan ke customer. Ya ini baru karakter, nanti ada banyak poin yang insya Allah nanti perlahan kita coba bedah ya, kita gali, barangkali bisa jadi solusi. Monggo ada yang ingin ditanyakan atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang, ya kan? Poinnya 3 nggih. When ketika orang tua atau siapapun yang membeli itu I want to, dia itu ingin apa? Dengan membeli produk itu ingin apa? So I can-nya yang lebih dalamnya lagi sehingga dia bisa apa. Jadi itu 3 rangkaian itu namanya job to be done atau pekerjaan yang harus terselesaikan gitu. Monggo ada produk lain yang bisa bareng-bareng kita bedah. Okay. Oh iya. Ada contoh produk, Mas? Dua. Mau nanya ini, Oh iya mau. kalau ini kan memang mau nanya juga untuk sama soal ikan ini kan, kalau tadi yang saya tangkap itu kita menjelaskan value lebih dibandingkan produk lainnya. Contoh misalnya, kalau tadi yang di handphone saya nangkep gitu loh. Kita kan arahkan tuh customernya yang dibutuhkan yang seperti apa. Oh saya yang bisa untuk nge-game, oh nge-game-nya yang nge-game padang atau cuman sesekali nge-game-nya. Berarti kan kita berikan yang RAM yang besar. Iya bisa. Nah kira-kira budgetnya berapa? Misalnya gitu, yang kita arahkan tuh sesuai dengan Kebutuhan customernya. Tapi kalau tadi misalnya madu pahit misalnya, ini yang bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Sedangkan yang saya tahu kan hampir semua produk yang untuk diabetes tidak ada yang bilang ini khasiatnya tidak bagus Pak, ini yang bagus, itu tidak ada. Pasti bilangnya produk ini kualitasnya seperti ini, Nomor seperti 1 ini. lah ya. Produk ini kualitasnya seperti ini. Jadi nggak ada yang bilang. Jadi kalau tadi yang dijelaskan Coach Jeffrey kan kita mengarahkan sesuai dengan kebutuhan customer. Iya. Tapi contoh ini tadi yang kan dari madu hitam, kan, kita belum mengarahkan tuh ke. Nah, contoh biar lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Gitu. Iya. Jadi kan saya sampaikan yang biar yang contoh teman saya tadi loh. Jadi bukan gara-gara ya, tapi karena takdirullah ibunya kena luka diabetes, jadi anaknya itu nggak sekolah, jadi ngerawat ibunya. Nah, jadi kita bisa memberikan Bu, insya Allah ini yang jalan terbaik untuk obatnya, insya Allah ya, ini testimoninya. Dengan kalau ibu udah sembuh ini keluarga jadi lebih enak Bu, keluarga jadi aktivitasnya bisa kembali gitu, seperti itu. Jadi bisa kayak kita menghubungkan sesuatu yang jauh lebih dalam lagi karena ibu sembuh diabetesnya, jadi ibu dapat beraktivitas normal kembali sehingga keluarga juga dapat beraktivitas normal kembali. Itu harus digali sih Mas, itu baru poin karakter sih. Nah nanti ada penggalian lagi gitu. Lanjut sama dua. Ya kayak madu nafsu makan tadi malah arahnya biar anaknya di kelas tidak ngantuk.
Ya kan, karena gizinya udah tercukupi, jadi nggak ketinggalan pelajaran. Itu bisa dipakai untuk bahan campaign ataupun bahan nanti komunikasi. Suka ngantuk di kelas ya Bu anaknya? Iya, anak saya suka ngantuk, misalnya kayak gitu. Ketinggalan pelajaran kah Bu? Iya, ketinggalan pelajaran. Coba Ibu coba madu nafsu makannya ini, siapa tahu dengan makannya lahap gizinya bisa terpenuhi, jadi nanti di kelas dia tidak bisa fit, tidak ngantuk gitu. Jadi kita ambil kebutuhan, ternyata ada kebutuhan terdalam loh di situ gitu loh. Kalau di CRM juga ada. Nah, ini untuk sales kita langsung menembaknya ke sana. Jadi sesuatu yang nggak kepikiran sama customer tapi ternyata itu penting bagi dia gitu. Job to be done seperti itu. Ada produk lain? Bang Bakar, silakan. Betul. Ayo kita review. Kalau buku bisa. Buku bisa, insya Allah bisa. Ketika orang pengen beli buku untuk apa nih Pak? Contoh kalau zikir pagi petang gitu. Nggih, zikir pagi petang, terus Customer kan macam-macam. iya. Ada dia tahunya kan zikir pagi petang yang umum kan. Nggih. Ada yang sudah tahu tapi mungkin customernya tua yang terhadap dengan mungkin penglihatan dan yang lainnya. Baik. Atau dia pengen bisa zikir pagi petang tapi belum bisa baca Arabnya. Nggih. Itu bisa digali gitu. Bisa, itu bisa digali. Misalnya Nggak ketemu. iya. Kalau Ya, maksudnya kan pendekatannya kan beda setiap customer tadi kan. iya, makanya nanti ini job to be done itu ada jadi satu buku sendiri. Jadi kayak manual book sendiri. Jadi makanya tadi yang apakah reseller bisa, insya Allah bisa. Ya karena itu nanti reseller akan lebih mudah karena udah punya manual booknya. Jadi kalau buku, kalau memang when-nya ketika orang tersebut pengen beli buku, ya ketika ada orang yang beli buku atau zikir pagi petang tadi, I want to-nya sebenarnya pengen apa sih? Sebenarnya dia pengen misalnya biar bisa baca gitu kan. Tapi bacanya sendiri misalnya apakah itu mobiling bisa dibawa kemana-mana, itu juga bisa digali lebih dalam lagi, nanti bisa menyesuaikan. Atau kalau memang dia pengen bisa lancar baca, ya kita tonjok ini ada Latinnya kok, jadi lebih mudah gitu. Jadi menjelaskan ke customernya nanti lebih dalam dari sesuatu yang bisa jadi customer tidak kepikiran sampai ke sana, tapi tim CS itu sudah memprediksikan. Makanya tim CS harus memerlukan banyak literasi seperti itu. Insya Allah untuk semua produk bisa, asalkan kita bisa nyari sisi job to be done, sisi yang terdalamnya yang yang customer itu nggak kepikiran ternyata oh iya ya gitu loh. Ada poin oh iya ya ini yang harus didiskusikan dengan beberapa tim. Ada klien kami itu yang nggak sampai meeting dengan semua CS-nya, ditanya satu-satu pertanyaannya paling sering apa, terus bareng-bareng kita cari gitu. Nah ini kebetulan hari ini ada waktu, ini kira-kira kita bisa bareng-bareng lah kita bedah kira-kira apa, mungkin dari rekan-rekan ada ide atau mungkin saya bisa bantu juga ada ide gitu. Monggo. Dan kan ada orang nyari yang bikin pagi petang, dia itu langsung istilahnya ini aja bagus, ini aja bagus, ini aja bagus, itu kan nggak tepat ya. Nggih, kurang dalam Pak. Kurang dalam. Nggih. Kan bisa jadi bagus menurut kita tapi belum tentu itu memenuhi kebutuhan customer itu ya. Lebih ke belum tersampaikan kenapa harus membelinya. Iya, kenapa? Nggih. Dia pokoknya aja bagus, nggak seperti itu juga. Ya, harus ada tambahan kenapa kok dibilang bagus dan kenapa orang tersebut atau ibu tersebut alasan kuatnya untuk membeli apa, dan itu harus kita gali sih. Bisa jadi dia pengen buku zikir petang ini malah untuk hadiah gitu kan. Jadi kan kita bisa membuat ini udah kita paketkan dengan buku yang lain, atau mungkin udah bisa ibu kita yang nganter misalnya itu untuk ibu mau sodakokan atau mau ditaruh di masjid mana gitu, itu bisa digali. Jadi dengan apa, gali dengan komunikasi tadi Mas. Jadi mohon maaf kebutuhan sebenarnya pengen apa Bu dengan buku ini, saya tuh pengen nyumbang di masjid ini. Oh nggak perlu khawatir Bu, nanti kita yang bantu nganterin gitu loh, ibu mau berapa, pesan berapa gitu. Jadi pembahasannya bukan di fitur lagi tapi lebih ke pendekatan emosionalnya, itu bisa kita gali. Di emosionalnya bisa kita gali. Monggo, barangkali ada produk yang bareng-bareng bisa kita bedah job to be done-nya. Oke Mas. Oh, ya. Menyiapkan materi. Waduh materi. Soalnya lagi kosong. Break push. Break push.
Baju. Baju mas. Baju Kenapa orang beli bajunya? Ketika apa dia? Kita ada momen misalkan spesial mau lebaran misalkan. oh, pengen beli baju untuk lebaran. So akhirnya dia I want to-nya dia membeli baju lebaran untuk apa, Mas? Untuk ini sholat id. Untuk sholat id. Oke, ada kebutuhan. So akhirnya lebih dalam lagi. Kenapa harus membeli merek tersebut dan kenapa harus di sholat id? Desainnya modern, cocok untuk anak-anak muda. Desain modern terlalu luas, Mas, kurang dalam lagi, Mas, kurang. Biar kayak kelihatan kayak sosok ustad kan suka pakai misalnya. Influencer berarti ya, trend center ya. Masih terlalu luas, Mas. Sorry, Mas. Iya. Dengan dia membeli baju tersebut, job to be done, apa yang bisa terselesaikan dari emosinya dia? Biar tampil lebih syar'i. Ya. Iya. Biar identitas muslimnya lebih kuat. Identitas muslim lebih kuat, bisa, Mas. Identitas muslim lebih kuat. Berarti nanti segmentednya mereka yang memang secara emosional pengen lebih menguatkan lagi gitu. Berarti harus dipecah lagi. Ya, jadi customer nanti dilihat goalsnya pengen apa gitu. Jadi nanti klien CS nanti bisa menjelaskan, saya pengen baju muslim, iya ini Pak, ini bisa karena sesuai dengan syar'i, terus bisa enak juga memperlihatkan identitas lebih kuat. Mana bahas Pak? Bahannya misalnya ini terbuat dari bahan combat carbon plus misalnya. Jadi ini kalau siang dia nggak kepanasan, kalau malam dia nggak kedinginan. Bisa kalau lebih ke fitur gitu bisa. Kalau kualitas saya takutnya nanti kompetitor juga membahas, ada kekhawatiran sudah ada di kompetitor sih kalau kualitas. Tapi kalau pagi nggak, kalau siang nggak kedinginan, ini menggunakan kain khusus. Jadi kalau waktu sholat id jam 7 pagi waktu matahari terbit itu nggak keringetan gitu misalnya, atau waktu keliling silaturahmi itu nggak bakal keringetan, itu bisa, Mas. Kalau nggak mau lebih bisa lagi, nanti targetnya remaja yang mungkin ngekos atau apa yang sering yang jarang ke laundry kan ya, jadi cukup digantungin aja, jadi langsung pas mau sholat dia pakai lagi kan. Bisa. Jadi targetnya nanti anak muda yang ini, jadi bisa dipetakan. Nah, nanti di poin-poin saya bisa petakan, bisa. Juga syari yang tidak harus sering disetrika. Bisa, Mas. Bisa, karena ada beberapa. Cukup digantung tetap rapi gitu ya. Bisa, jadi habis sholat subuh itu misalnya kan, terus digantung, nanti zuhur mau pakai lagi gitu. Ini nggak kusut gitu kan? Iya, ini nggak kusut. Jadi berarti semua kontennya nanti akan menonjolkan itu. Jadi kita bisa lihat kalau yang datang ini anak muda, terus habis gitu dia kan bisa mohon maaf nyari apa Pak, nyari apa Kak, nyari ini coba yang kalau saya boleh menyarankan yang ini saja karena ini tidak gampang kusut, bahkan tidak kusut sama sekali, didemokan misalnya ya, tidak kusut. Jadi kalau habis sholat subuh misalnya bisa dipakai bisa digantung gitu ya. Nanti sholat zuhur dicek masih pantas, dibawa ke masjid masih bagus, masih itu bisa. Jadi yang anak muda ya tadi merasa kayak mending ini aja lah daripada aku nanti gonta-ganti jubah baru tak pakai subuh zuhur udah nggak pantas sih ya, nggak pantas, terus nggak enak ke masjid pakai baju yang atau jubah yang kusut, itu bisa. Jadi bisa jadi fitur gitu. Ya, itu bisa nanti CS-nya dibikinkan literasi, itu bisa ditulis ataupun nanti CS-nya komunikasi langsung untuk menggali. Anti air bisa, habis ini hujan, kita kan kadang gerimis, pulang dari masjid kena gerimis. Kalau lagi minum, misalkan kan tumpah ya. Bisa. Minum air putih ya. Bisa. Minum kopi tumpah dia nggak di air. Bisa, Mas, kalau bang didemokan juga bisa. Boleh. Ngomong bahan. Silakan teman-teman ada ide atau ada yang ingin digali lagi bareng-bareng, jadi bisa seperti itu ya.
digali lebih dalam lagi kebutuhannya yang kira-kira membuat customer itu nggak kepikiran sampai akhirnya customer bilang, oh iya ya, kayaknya aku memang perlu beli gitu loh. Memang ini baru step pertama dari karakter ya. Nanti masih banyak kok menggali customer lagi. Jadi ini ya tugas dari sebenarnya tugas dari tim leader ya untuk membuatkan senjata untuk CS-nya, karena memang ini yang bikin kenapa kok pekerjaan CS tadi padat, karena CS nanti juga akan bareng-bareng untuk membuat ini, setiap harinya diminta untuk membuat seperti ini gitu, sampai akhir jadi manual book yang kalaupun ada CS baru kita nggak perlu ngajarin mas ya, ini senjatamu gitu loh, ini senjatamu pelajarin gitu, terus dites. Ayo, misalnya aku pembeli coba ngomong pakai teks dari manual book ini gitu. Itu bisa. Jadi ada benefitnya adalah manual book ini nanti bisa digunakan untuk misalnya CS ada CS yang baru atau edukasi itu bisa. Gitu. Ada produk lain barangkali bareng-bareng bisa digali. Kalau produk yang kalau udah solusi bisa manual itu kan jelas ya. Ya. Yang pokok usaha itu kan sudah jelas. Jadi kalau tadi kan punya produk seperti oleh diski exam dan kayaknya segala macam itu kadang Oke, produk oleh-oleh ya. Ketika biasanya orang beli produk oleh-oleh ketika apa ya Pak? Musim haji. Jadi ketika pulang haji ya. Jadi pulang haji atau umroh ya. Kenapa dia ingin membeli Pak? Biasanya oleh-oleh. Jadi dari orang pergi haji atau umroh. Oleh-oleh gitu. So itu adanya di Makaya ya di sini. dan kita menyediakan. Di sini. So icon-nya Pak, lebih dalamnya kenapa? Apakah karena bahwa dari Mekah sana kena batas maksimal sehingga tidak semua bisa dapat, tapi berkat dibantu oleh toko oleh Bapak itu bisa, atau mungkin itu udah pernah dicoba sama kompetitor, coba digali lebih sisi lain, misalnya jam yang di sini lebih praktis karena sudah dikemas kecil-kecil, jadi nanti kalau ngasih ke tamu tinggal ngasih itu juga bisa lebih dalam lagi, atau mungkin kenapa kita membeli di toko Bapak lebih dalam laginya, misalnya ya tadi praktis ya, habis gitu kita juga support misalnya. Boleh nggak sih Pak, misalnya kalau oleh-olehnya ini langsung kita yang bantu kirimkan juga ke sanak saudara yang jauh-jauh gitu kan, udah ada kita yang bantu packing untuk kirim. Soalnya beberapa toko oleh-oleh di Bali kan ada toko oleh-oleh tuh. Nah itu tinggal Bapak nggak perlu khawatir, tinggal telepon aja ke toko oleh-oleh kami, nanti kami akan ngirim oleh-oleh tersebut ke teman-teman Bapak gitu loh. Jadi tidak perlu bawa-bawa gitu, langsung dikirim ke rumah. Kalau di Bali sudah banyak yang ya belum banyak, masih beberapa juga toko oleh-oleh besar yang menerapkan itu. Jadi seolah-olah yang pulang dari Bali itu ya udah ringan aja karena oleh-oleh udah dikirim ke rumah teman-teman atau saudara. Apalagi kan sekarang banyak ekspedisi yang harganya juga terjangkau kan. Jadi langsung aja dikirim ke beberapa sanak saudara gitu. Bisa. Kalau di Bali seperti itu untuk toko oleh-olehnya menggunakan strategi itu. Atau mungkin ada ide lain untuk toko oleh-oleh haji ini, kebutuhan paling dalamnya. Kenapa harus berkunjung atau membeli produk di toko oleh-oleh ini? Yang tidak kepikiran oleh customer tapi ternyata penting gitu. Jadi oleh-oleh itu biasanya jamaah itu dari pemerintah Arab Saudi itu hanya dapat 5 liter. Oh, ada keterbatasan nih. Orang itu keterbatasan 5 liter. Kalau misalkan keluarga mereka itu kebutuhannya dari 5 liter itu kan pasti nyari kurangannya. Ya, kurangnya baru. Kita yang menyediakan gitu. Siap. Berarti bisa dijadiin konten gitu Pak, karena keterbatasan Bagasi. iya bagasi gitu kan. Tidak perlu khawatir karena kita yang menyiapkan. Ada tinggal ibadah kami yang menyiapkan. Oh iya. Anda tinggal berangkat, kami yang menyiapkan oleh-olehnya gitu Bu. Bisa, itu untuk produk seperti itu bisa. Monggo ada klik ya Pak. Bisa nanti coba digali kembali ya Pak. Saya sepertinya masih banyak Pak yang
hal-hal yang masih bisa digali dari toko oleh-oleh gitu Pak. Terus biasanya kan berdirinya itu kacang, Nggih. itu kacang Arab, terus kurma itu kan hanya ada di sana. Iya. Coklat, terus Oh, coklat Arab, ya. Biasanya kan mereka itu kalau beli di Tanah Abang itu kan per kilo. Kalau tiba-tiba ngasih 1 kilo untuk satu keluarga kan Iya Kak. Ya, kita siapkan packingan terkecilnya itu. Oke, insya Allah Pak nanti mau dibantu terus lebih dalam lagi. Ya, ada produk lain yang bisa dibantu digali. yang berani silakan. Golo, produk apa tuh golo? Ini kamu nonton golo langsung. Saya bisa. Golo pas. Golo kan? Iya tahu. Ya. Kita susah tuh menjelaskan. Iya. Ntar aku juga lagi pikir juga. Gimana tuh kalau golo? Oke, Wen, kapan orang membeli golo? Gak tahu ini yang punya produknya. Ketika apa? Ketika kepepet. Anggap golo. Ketika 5 tahun ini nikah nggak punya anak. wah, nggak cukup ya? Bisa cukup. Coba ini. Masa bawa pikir? Yang beli belum nikah. Waduh. Itu memfasilitasi kok. Waduh. Iya Pak. Kalau Al-Quran, Kayak sama Jakarta tuh Nggih. Nggih, kalau Al-Quran. buat keliling sendiri yang keliling di Jakarta ada buat keliling sama. Baik, win-nya adalah kapan ketika orang beli Al-Quran Pak? Ya, kemarin paling terutama bulan Ramadan ya. Oh, pas Ramadan, ketika Ramadan. Lulusan kemudian waktu orang tahun ajaran baru sekolah. Baik, saya ambil di Hafalan itu di sekolah dipakai. saya ambil pas Ramadan ya Pak. Iya. I want to-nya, kenapa orang harus membeli Al-Quran di tempat Bapak? Ada diskon? Yang lain Pak, ini kalau diskon saya takutnya ada beberapa kompetisi ya. Semuanya juga ya? Ya, itu harus digali. Misalnya kenapa di Al-Quran di Bapak, karena ada fitur-fitur yang lain, misalnya terjemahnya atau mungkin ada cerita-ceritanya. Kata, ada misalnya Quran hafalan seperti Iya. itu. So icon-nya sehingga customer merasa lebih apa Pak gitu loh. Merasa lebih mudah menghafalnya atau mungkin jadi lebih tahu cerita-ceritanya gitu. Kemudian mudah menghafalnya, kemudian ada apa tuh namanya terjemahan tanpa takwil. Kayak yang lain kan banyak di takwil kan terjemahannya seperti itu Pak. Nah itu bisa jadi pokoknya CS nyampaikan Pak. Quran sekarang sesuai arahan Pak Bos itu yang tidak ditakwil. Nah itu bisa jadi tambahan powernya Pak. Iya. Jadi bisa Pak nanti CS-nya diajari untuk cara menyampaikannya sehingga lebih mudah untuk dihafalkan gitu. Poinnya di situ. Misal dengan membeli Al-Quran ini lebih mudah untuk menghafal. Iya. Jadi kenapa kok bisa lebih mudah menghafal? Karena ada metode ini. Iya, Nah, seperti itu. insya Allah itu nanti bisa dicoba. Bisa, ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini bukan satu-satunya strategi Pak, tapi insya Allah ini bisa jadi alternatif. Nah, strategi yang bisa dipakai. Ya. Oke, ada produk lain teman-teman? Mohon maaf. Tidak ada. Kalau pertanyaan atau cerita, monggo. Kanan. Yang ngomong. Jadi kapan mau nambah nih?
Baik, untuk selanjutnya adalah setelah kita mengetahui karakter dari customer, kita akan ke tahap selanjutnya adalah kita mengetahui problem atau masalah dari customer ya. Ini beda dengan karakter. Kalau problem itu lebih ke masalah dari customer yang akan kita bantu selesaikan. Nah, untuk melihat problem dari customer itu kita menggunakan 3 metode, yaitu masalah internal, eksternal, dan filosofikal. Gitu, internal, eksternal, filosofikal ya. Jadi dengan kita mengetahui masalah internal, eksternal, dan filosofikal, kita bisa lebih tahu nih kira-kira customer ini punya problem utamanya di mana gitu loh. Salah satu klien kami yaitu showroom mobil ya, dia syar'i ya, jadi tidak pakai riba sama sekali. Oh, bukan racun kan. Itu sering muncul banget ya Pak. Iya muncul terus ya. Nggak di Tulung Agung, nggih. Jadi teman saya itu yang klien kami itu memang karena dia sistem syari mungkin agak ada challenge-nya ya. Jadi dia ada bingung nih masalah internal, eksternal, dan filosofikal gitu. Tapi setelah menggunakan metode ini dia bertanya pada customer. Jadi kalau waktu customer datang dia tanya, Bapak mohon maaf ini apa yang menghambat Bapak untuk membeli produk ini kan. Masalah internalnya ternyata memang kebanyakan adalah budgeting. Jadi dia punya masalah keuangan nih, uang saya cuma sekian ratus gitu ya. Jadi terus masalah eksternalnya keluarganya dia tuh pengen mobil dengan kapasitas yang lebih besar karena dia keluarga besar gitu kan. Jadi dia keluarga besar. Terus masalah filosofikalnya ternyata dia itu sudah sangat cocok dengan yang misalnya mereknya itu Toyota. Nah, Sama kali tuh. iklan kan. Setelah itu siapa tadi? Dia dulu kan. Iya. Iya. 3 menit lagi persiapkan. Kamu nih. Iya. Setia Arif ya. Boleh. Tadi ya dulu. Tadi kalau kan Pura-pura kaya dia. mana dulu atau dulu? Oh, mestinya tadi. Yang filosofikal tadi Pak. Oh iya sebentar. sorry, ada iklan ini. Kalau filosofikal itu problem yang lebih dalam lagi, maksudnya dari hati. Jadi kayak misalnya seperti Bapak yang saya sampaikan tadi ada Toyota atau Daihatsu gitu ya. Ternyata memang ada kecenderungan dia ingin beli Toyota. Jadi kita bisa tahu dengan budget yang sekian, mobil apa nih yang pengen, masalah eksternal adalah keluarganya tuh banyak, jadi dia pengen membawa mobil yang banyak, bisa bawa penumpang banyak, terus ternyata dia nyarinya yang Toyota. Kalau memang di showroom, kebanyakan teman saya itu kan karena dia showroomnya mobilnya random ya, jadi nggak dapet Toyota ya, jadi kebanyakan Pak untuk budget sekian tuh biasanya dapat Xenia tahun sekian gitu. Jadi kalau Xenia sih kita rekomendasikan cocok karena bisa nampung sampai 7 orang ya. Tapi ini Daihatsu Pak, tapi nggak usah khawatir karena Daihatsu sama Toyota sebenarnya sama kok Pak. Kita juga jadi ngasih ketenangan. Kalau di filosofikal itu kita ngasih ketenangan, prinsipnya dia tuh kita nggak kita lawan, tapi kita kasih opsi biar tenang, biar nggak jadi problem yang utama. Jadi insya Allah dengan cara kita mengetahui problem internal, eksternal, dan filosofikal dari customer itu jauh akan membuat customer itu tahu ternyata problemnya dia di sana. Ada juga yang ingin membeli mobil karena memang dia pengen ngantar jemput anaknya, jadi ibu-ibu pengen ngantar jemput anaknya di tiap hari. Jadi dengan kita mengetahui problem itu, kita bisa ngasih solusinya itu adalah nggak perlu mobil besar, mobil kecil aja, karena memang jalurnya takutnya macet. Dan karena jalurnya macet, ya problem eksternal kan macet ya, internalnya kan dia pengen ngantar anak, ya kan. Eksternalnya karena macet. Jadi filosofikalnya waktu itu dia mobil bebas sebenarnya. Jadi kita bisa ngasih solusinya adalah lebih baik mobil matic gitu. Oh, Berat Mas Harto itu. ada. Udah.
Lupa dia saya kemarin. Saya ngajak orang gitu. Ya jadi dengan kita motor internal eksternal tadi ternyata memang kebutuhannya adalah mobil kecil yang matic gitu. Jadi kita menggali lebih dalam customer, kita sesuaikan dia problemnya di mana dan kita kasih solusi di masing-masing problemnya tadi. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau penyampaian saya kurang jelas, monggo. Internal, eksternal, filosofikal itu bukan berarti semua harus kita gali, enggak. Itu kita mengetahui aja 2 dari 3 itu masalahnya apa ya, terus kita bisa ngasih solusinya lebih cepat. Dan kalau kita udah bisa merumuskan itu, insya Allah CS jadi tahu. Oh ternyata problemnya orang ini adalah pengen sembuh tapi budgetnya nggak ada, internal sama eksternal, ya kan? Berarti memang kita tinggal ngomong aja kalau ini harganya sesuai kok Bu, dan ini insya Allah begitu Bu. Terus dia ada filosofikal, saya udah terbiasa obat kimia nih misalnya, saudara-saudara saya pakai obat kimia, kita obatnya ada filosofikal nih, dia bandingin antara kimia atau herbal gitu ya, tinggal kasih testimonial aja, ini loh Bu yang sudah terbukti, udah alhamdulillah udah sembuh berkat herbal, dan herbal itu lebih alami, memang hasilnya tidak cepat tapi insya Allah ini tidak akan bikin ketergantungan dan lain-lain itu bisa. Nah filosofikal udah kita tangkep, internal udah kita ketahui, eksternal udah kita ketahui. Ya itu untuk obat diabetes misalnya tadi gitu. Mas untuk baju Mas, internalnya biasanya apa ya Mas? Masalah internalnya mereka? Budget. Sama aja sih budget, terus dibandingin sama produk lain di marketplace ke produk lain. Eksternalnya Mas kalau boleh tahu? Eksternalnya apa ya? Apa Mas? Ada yang bisa bantu saya? Eksternal kira-kira apa? Kalau baju? Kalau tadi eksternal apa mobilnya? Kalau mobil jumlah Kalau eksternal itu sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh diri. Jadi kalau misalnya kalau mobil tadi, ya kan kalau contoh mobil tadi eksternalnya karena keluarganya udah minta beli yang mobil yang besar aja gitu kan, ada pihak luar yang dia sendiri dia bisa ngontrolnya. Kalau mobil, misalnya kalau mau baju misalnya teman-temannya udah pakai merek yang ini misalnya, dia jadi dipengaruhi udah pakai yang ini aja kan bisa eksternal itu. Atau filosofikalnya dia udah cocok dengan bahan ini misalnya udah dingin, jadi itu bisa terus kita gali. Kira-kira gimana Mas kalau dari baju? Merek baru eksternal. Oh ya itu internal eksternal. Eksternal ya, di luar kendali orangnya yang tersebut. Belum tahu ya, jadi belum terkenal brand-brand yang udah eksisnya gitu dari semua. Tapi secara kualitas sama seperti market kita Tapi quality kita bisa ngimbangin. Bersaing. Oh belinya yang pasti aja deh. Iya. Apa-apa. Itu lebih ke filosofikal kayak Mas. Karena dia ada pertimbangan untuk beli yang mana ya gitu. Kita perlu meyakinkan ya, kalau filosofikal itu enaknya adalah kita tinggal meyakinkan dia aja. Kalau kayak misalnya Toyota apa Daihatsu, dapat Daihatsu aja udah persis apa pabrik misalnya juga orang tahu pabriknya lu sama, order dia juga gampang dicari. Jadi kalau enaknya filosofikal itu kita tinggal meyakinkan aja. Kalau misalnya dia bahannya beneran nih anti air apa gimana nih, langsung kita demokan itu Pak beneran anti air. Itu filosofikal. Ya filosofikal. Kalau kayak misalkan oh iya tanya istri dulu, kalau istrinya senang itu eksternal. Itu eksternal. Kita tinggal meyakinkan aja sih. Tinggal mengcounter itu aja gitu. Ini Istri dulu biasanya. iya. Tanya istri. Ya, saya pernah dapat sharing juga dari teman-teman di produk fashion ya. Jadi kalau ada yang bilang tanya istri dulu, itu kemungkinan besar dia tidak bertanya. Yang kedua memang dia pengen mencari jalan lain untuk menghindar. Ya, mengalihkan. Itu menurut beberapa mentor juga menjelaskan seperti itu. Jadi mohon diusahakan agar tidak keluar kata-kata seperti itu. Kalau memang udah keluar, kita bisa mengkonternya. Mohon maaf, kira-kira mau ngobrol ke istri perkara apa ya Pak? Perihal apa? Harganya kah? Kita langsung ngomong gitu. Atau mungkin karena modelnya kah? Atau mungkin bisa istri sudah punya warna ini misalnya, jadi kita bisa kapelan dengan menyesuaikan. Jadi benar-benar jangan sampai customer setelah ngomong saya tanya istri dulu, itu dua kemungkinan deh. Dia nggak bertanya, malah kabur
aja gitu aja. Memang dia menghindar. Jadi mohon bukan dipepet terus ya, maksudnya CS itu disiapkan kata-katanya. CS dibantu siapkan kata-katanya. Kalau memang udah orang terlanjur ngomong, saya tak tanya istri, mohon maaf kalau boleh tahu bertanya ke istri karena kenapa gitu. Ya, karena harganya kah? Karena kemungkinan istrinya yang bawa jadi accountingnya gitu, jadi bendaharanya, jadi karena harganya kah Pak, atau karena memang ini, kalau memang udah mentok dia pengen kabur, ya Bapak kalau gitu kapan kira-kira saya boleh menghubungi lagi nih Pak, itu udah masuk ke ranah tim CRM ya, kan kita nggak bisa maksa bos harus beli Pak ya, awas lu nggak beli kan enggak gitu. Nah gitu, tapi kalau baju tadi misalnya kalau kita udah tahu masalah intranya budget gitu ya, mungkin kita bisa compare dengan budget dengan kualitas yang sama loh Pak, di tempat lain loh harganya bisa berapa kali lipat. Ini loh Pak contohnya di tempat kita kalau sama loh Pak ya. Baru ada kasih video kalau orang yang online ya Mas, atau kalau orang yang deket di toko dia datang ke store ya ada demo, karena memang demo itu memang benar-benar powerful sih Mas. Iya, itu kenapa makanya beberapa showroom mobil itu sampai ke mall-mall untuk mendemokan produknya, untuk ngasih tahu. Nggak cukup di showroom aja, bahkan sampai ke mall-mall. Salah satu alasannya adalah meyakinkan customer sih gitu. Gitu. Gak apa Mas, kalau memang masalahnya internal sama filosofikal tadi kan udah ada 2 case nih. Jadi kalau memang harga bisa dibandingkan dengan harga di produk yang sama ya, ini harga kita loh Pak kalau dibandingkan ini lebih terjangkau. Tapi kalau filosofikal, kamu nggak usah khawatir, memang benar-benar bahannya itu anti kusut, biar diyakinkan aja. Bayangin Pak, lah baru dibayangin Pak, ini sholat subuh Bapak gantung, nanti duhur pakai lagi, masih kayak baru keluar dari setrikaan gitu kan. Nah, mungkin ya, tapi itu contoh, mana contoh salah satu ya, karena nanti ada banyak sekali ide-ide yang benar Mas, nanti biar CS itu enggak yang tadi yang moodnya swing itu ya Mas ya. Karena CS itu kalau sudah tahu udah lengkap, insya Allah lah tinggal ada pertanyaan, oh alah ini ada orang tanya ini, oh alah ini doang, ini langsung dia udah punya. Tapi kalau belum siap kan takutnya aduh ini, aduh apa gitu, paling dibagi-bagi, aduh gimana gitu. Gitu. Harus sesuai buktinya kan, kayak misalkan tadi tergantung aja. Oh iya Mas, iya harus Mas, kan testimoni itu harus bukti nyata. Iya, memang kan ada, kalau bisa ada videonya. Jadi ini subuh ditaruh nih, ya, kita ngambil itu duhur, kita ambil ya kondisinya tetap ini. Bahkan main tadi demo kan harus sampai di kucap beneran nih kan, anti kusut gitu. Waduh. Ya silakan, barangkali ada teman-teman yang bisa sharing cerita-cerita, monggo. Saya pertanyaannya 2 hari tapi lebih ke problem, jadi problem toko. Jadi di toko itu kan kalau orang beli herbal udah biasa, ada yang pegel, ada yang apa, cari herbal lah ke toko, ada yang ganti baju lah. Nah sekarang itu saya itu punya masalah di masalah buku nih. Buku itu banyak, tapi peminatnya jarang banget sekarang, beda sama buku. Bisa kali ya? Sama sih. Nah maksud itu Buku ya? gitu Bang, jadi lebih karena kalaupun saya mau kena baru banyak yang ini, baru 3 apa dulu ya yang di apa namanya yang dibaca, tapi itu kan setiap hari juga gitu. Balik ini buku itu banyak yang kita kan udah bisa. Kalau tadi kan herbal pegel, ya udah cari apa namanya herbal yang itu sakit mah ada. Nah sekarang mah buku itu kan banyak. Gimana lagi? Buku ya? Baik. Bapak dia, oh iya dia ya. Kabarnya jadi bertanya terus.
Ya kan? Ya bener nggak? Dari kemarin mah. Oke, terima kasih Mas pertanyaan. Sebenarnya untuk menggali problem marketing ini memang kebetulan kita kan lagi bahas mengenai CS ya, tapi saya coba bantu karena problem marketing ini adalah program yang sangat keseluruhan, jadi saling terhubung dan keseluruhan. Jadi mau gimana pun CS-nya nanti menyusun kalimat kata-kata, tapi kalau memang ini problemnya nanti di bagaimana minat mengembalikan minat orang membaca buku dan lain-lain, itu memang itu masuk ke ranah konten, masuk ke ranah marketing gitu loh. Jadi kalau boleh tahu nih internal problem kenapa orang nggak beli buku itu karena apa Mas? Faktor Apa? jadi langsung beli online. Oh dia langsung beli online. Yeah. Gimana kalau buku ada sisi plus itu dari sisi offline itu kan apa namanya berat ya, ada yang buku yang Tebal. bagus lebih murah tapi kalau dihitung-hitung semua beratnya berapa? Nah, berarti internalnya orang mau membeli buku itu karena ada yang udah bisa dibeli di online ya. Jadi orang nggak berkunjung offline gitu kan ya. Salah satunya yang kita jual itu kan buku agama ya, Iya. kaitannya dengan masalah hukum, soal fikih. Jadi apa namanya? Sekarang itu di internet itu bisa ditemukan tentang permasalahan-permasalahan itu tanpa harus beli buku. Itu kadang keluar tuh. Iya, iya. Apa tentang masalah yang kita. Artikel-artikelnya ya. Salah satunya itu. Oke, baik. Sebenarnya untuk digitalisasi, Oke, sebenarnya ini ranahnya sudah sangat lebar sekali Mas. Kalau kita bahas memang lebih harus beberapa nanti Coach Wahyu, Coach Haris, Coach Jana juga harus ikut membahas bareng-bareng mengenai buku ini karena memang kalau yang kebetulan saya bahas ini CS ini kenapa membeli itu karena memang sebenarnya secara customer itu sudah teredukasi dan leads-nya masuk gitu loh, leads-nya udah masuk dan sebagai CS itu kan goals-nya adalah gimana biar leads ini langsung closing, jangan sampai leads ini pergi gitu loh. Ya alhamdulillah kita udah belajar mengenai CRM ya, jadi leads ini akan ditampung oleh tim CRM, tapi leads yang masuk ini kalau dari tim sales seperti itu. Makanya kalau memang dari awal bagaimana mengembalikan minat baca dan menghindari orang-orang beli digital ini memang harus bahas ke marketingnya dahulu sih Mas gitu. Memang agak luas sih soalnya ini. Tapi kalau memang hal-hal yang misalnya orang udah datang ke kantor atau ke toko kita terus sudah lihat buku, misalnya lihat buku apa, kan secara tidak langsung dia udah teredukasi nih dia mau beli buku apa. Nah itu baru tim sales atau tim hunter tadi bisa nanyain internalnya apa gitu misalnya kalau memang internalnya ternyata buku ini mahal gitu kan ya, atau mungkin biasanya apa sih Mas kalau yang dibandingin dengan online itu? Harga ya, tetap ke harga ya, karena online lebih harga ini ya. Harga sama pre-ongkir. Oh pakai Kalau di marketplace itu pre-ongkir, kalau kita pakai CRM biasanya kita kenain biaya ongkir ya. Iya sih emang bakar duit soalnya marketplace ya. Ya, kalau misal datang ke sini ke toko, berarti kan dia sebenarnya udah teredukasi, udah tahu mau cari buku apa berarti ya. Nah itu bisa di misalnya kalau kelemahannya di online itu bukunya pasti asli nggak sih atau memang ada yang bajakan? Nah itu bisa Dia sebagai dalam gambar. Jadi bukunya di fotokopi atau di print ulang, di print ulang. Bukan dari produksi penerbitnya asli. Ada apalagi buku agama ya. Nah itu bisa balik lagi ke menemukan karakter orangnya. Kalau karakter orangnya tadi kenapa ingin beli buku offline karena buku online banyak yang palsu sehingga itu bisa apa ya nggak barokah lah kalau atau mungkin ya nama juga beli buku palsu itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak berkah gitu. Itu nanti bisa dijelaskan masuk ke tahap problem. Sebaiknya sih kita sarankan beli offline Pak, beli buku ini aja karena memang ini asli dari penerbitnya, terus Bapak juga mendapatkan keberkahannya. Kita bisa mendapatkan filosofikilnya di situ gitu loh. Jadi beda sedikit aja harganya, tapi insya Allah karena ini asli, Bapak selain dapat manfaatnya juga dapat berkahnya karena memang asli. Kalau di online, apalagi sekarang kan banyak yang beli review itu ya soal Di online itu customer kan ada juga di online.
ngelayanin, mereka minta buktinya, bukti fotonya dong. Oh, difotoin gitu. Iya, maksudnya kan ada juga sama buku ada yang jual murah, biar cepet, Oh, biar Wah, ini. naik. Wah, ini Customer ngeliat rata-rata sama nanya, fotonya dong produk real fotonya, real ini. itu bang dari fotoin atau jangan ngambil foto? Nah kalau ada sih ngambil langsung karena ada, tapi nggak tahu Iya, kalau yang iya masih toko lain kan takutnya ngambil foto yang asli memang, tapi waktu dikirim Iya. ada asli. Jadi, Kalau yang palsu biasanya di kamus. Oke, kira-kira yang buat power kita lebih, kalau dari sisi sales ya, mohon maaf, saya belum bahas yang jauh lebih marketing, cara dan lain-lain. Kalau dari segi sales, waktu berhadapan dengan customer, baik online maupun offline, kenapa customer itu harus membeli buku di kita itu? Alasannya ya, alasan lebih kuatnya itu apa? Jadi biasanya yang beli Cepat nyampe, cepat diterima gitu. Oh ya, kalau online gitu. Nah itu yang harus kita gali nanti di tahap selanjutnya ya. Jadi di tahap selanjutnya itu ada namanya guide ya. Guide itu authority dan empati. Tapi kita bahas yang problemnya dulu ya. Jadi ini karena pertanyaan luas banget. Jadi kita harus gali satu-satu. Jadi kira-kira di online apa nih yang beban terbesarnya online apa? Yang tidak bisa ya nggak mungkin lah online itu superior, nggak ada kelemahannya gitu, pasti ada. Kalau buku dia paling ini mas. Iya. Oh iya, berat Jadi juga. secara umum buku itu memang pasarnya lagi berat sekali. Dari ini ke Yang beli itu kan banyak kan ya kitab ya. Kayak misalkan kitab asli, kitab bahasa Arab, kitab mungkin ulama-ulama terdahulu. Itu kan diterjemahkan. Yang beli itu memang orang yang punya kesadaran. Orang yang punya kesadaran untuk memiliki kitab itu, bukan sekedar. Biasanya kan ada orang saya butuh permasalahan ini, saya klik aja websitenya ini, itu kan terbunuh baca-bacanya. Nah biasanya orang yang beli itu yang memang dia, saya beli ini untuk kalau suatu waktu nanti saya butuh, saya bisa lihat rujukannya. baik. Seperti itu. Berarti ke ranah marketing dan konten nanti satunya. Jadi Iya sih. betul-betul yang fanatik lah ibaratnya, Iya, iya. yang apa Yang yang ekstrim gitu ya, yang betul-betul orang yang fanatik yang Iya, iya. gitu. Jadi memang ini nanti ranah marketing dan konten gitu Pak. Tapi insya Allah Pak tidak ada produk yang tidak ada pembelinya. Makanya. Jadi insya Allah nanti pasti ada solusinya sih. Tinggal kita coba nanti kita gali bareng-bareng gitu. Kalau dari buku itu salah satu yang membantu penjualan itu ketika buku tersebut jadi dibuka tablik akbar. Oh itu bisa jadi. Itu biasanya ada di pengajian ini kita khusus asa misalkan penerbit ini itu ada lagi. Oh bisa Jadi ketika dia balik baca ke. buku itu Berarti ini masuk ke ranah konten ya, event mengadakan event tadi yang kayak bisa. Jadi tinggal nanti setelah ada acara bedah buku tadi, tinggal tim CS-nya bapak-bapak semua itu nanti bergerilya, tapi sudah punya ini ya internal eksternal philosophical problemnya, tinggal ditawarin aja, tapi nggak sekedar nawarin tapi mengetahui internal eksternal. Misalnya wah saya nggak bawa uang cash, kita ada kris Pak, transfer gitu. Jadi benar-benar kita wah saya lagi ini Layani maksimal. dia maksimal. Jadi wah emang soalnya saya sama Coach Wahyu itu sering banget berdebat itu karena Coach Wahyu kan CRM ya, jadi bagaimana merawat customer. Kalau saya kan memang hunter benar-benar. Kemana gue skala titik harus. Iya. Tapi kalau pasrah juga nggak closing ya. Tak lempar ke Coach Wahyu, nggak sanggup saya udah CRM aja deh. Tapi paling nggak aku udah memfilter. Saya udah memfilter ya. Jadi teknik hunter ini adalah juga membantu CRM biar lebih mudah lagi gitu loh. Jadi bisa jadi dengan strategi yang mengadakan event bedah buku tadi, tapi tim CS-nya udah di sehari sebelumnya udah di briefing. Ini kalau ada yang nanya masalah internal nggak bawa uang, kita udah siapkan kris. Kalau masalah eksternal dia mau nanya istri saya dulu di ke sana dulu. Oh iya Pak, baik Pak. Kira-kira Bapak mau ke outlet kami atau kami nanti akan berkunjung Bapak, boleh minta nomor WA-nya Pak biar kita antar setelah Bapak diskusi sama istri di belakang. Misalnya seperti itu. Atau mungkin pakai strategi atau philosophical. Wah saya sih sebenarnya pengen buku yang mengenai ini gitu ya. Oh nggak usah khawatir Pak, tunggu sebentar kita akan ambilkan buku yang Bapak maksud. Jadi benar-benar kita yakinkan terus mereka untuk membeli. Kalau tipe hunter seperti itu sih gitu. Tapi tetap dengan
teknik yang sopan ya. Makanya nanti di tahapan selanjutnya adalah empati, tidak yang ngotot ngoyo kayak gitu enggak, tapi ada teknik empatinya nanti. Ya. Dari problem ada lagi yang pengen dibedah, waduh dibedah, diobrolin. Waduh di luar tadi. Aduh. Ada sama relasi. Kan kalau madu pahit itu terkenalnya pahit banget ya, rasanya pahit banget, orang-orang nggak suka. Nah, sedangkan madu pahit natural itu ada manis-manisnya. Memang standarisasinya yang begitu. Tapi kebanyakan orang pada umumnya itu takut, karena kan itu biasanya untuk diabetes kan. Nah, diminum kemanisan, takutnya mereka naik. Nah, itu untuk menyampaikan bahwa memang si madu naturatif ini tuh standarisasi rasanya memang seperti itu, dan itu aman untuk diabetes. Saya katanya berat-berat banget mas. Ya, saya kan tadi karena ini ranahnya orang konten nih mas ya, karena Manisnya itu cuma di depan aja, sedikit. Iya. Lah, iya ya Pak Mas. Jadi edukasi ini sebenarnya ranah orang marketing sama orang konten ya, tapi saya coba menjawab dari sisi sales gitu ya. Dari CS-nya ini. Iya dari segi CS-nya ya. Jadi oke mas. Dari segi CS-nya kita harus mengetahui dulu masalah karakternya. Misalnya orang udah diketahui dia pengen sembuh dari diabetes, harganya bagaimana? Harganya tadi? Oke lah ya mas ya, harganya masih masih kompetitif lah itu harga, berarti aman. Dari segi alasannya kenapa pembeli, biasanya orang itu dari alasan kenapa membelinya itu udah bisa mengambil keputusan untuk membeli biasanya ya. Misalnya kalau ibu cepat sembuh, anak ibu jadi nggak kerepotan lagi gitu. Bukannya bukan berarti anak nggak mau merawat orang tua ya, tapi anak-anak kalau orang tuanya sehat juga pasti akan ikut senang gitu kan. Itu bisa kita ambil dari ranah ke situ. Tapi kalau mengenai takutnya nanti rasanya seperti ini dan seperti ini, itu harus biasanya sih itu berarti ada problem di internalnya orangnya. Ya. Jadi problem internalnya adalah ada kekhawatiran bahwa rasa manis ini akan membuat berat darah naik. Kalau problem eksternalnya kira-kira apa mas? Nggak ada. Iya, yang di luar keputusan diabetes itu di luar kemampuan dia untuk mengendalikan problem tersebut. Itu misalnya ada temennya yang merekomendasikan madu lain, itu juga kan di luar ini kan. Iya, banyaknya iklan-iklan yang udah menayangkan dan ada beberapa yang tidak terbukti gitu kan. Ya. Terus problem filosofikal yang lebih dalam lagi yang menjadi misalnya ada kecenderungan kalau manis ini bisa menaikkan, ya berarti kan problem eksternal. Nah, kalau dari problemnya itu ada di filosofikal, sebenarnya jawabannya tinggal meyakinkan dengan bukti sih mas. Testimoni ya? Ya, meyakinkan dengan bukti. Dan testimoni itu sekarang ini review testimoni itu bisa mengendalikan beberapa puluh orang. Iya. Jadi kalau ditanya mas CS-nya biar padat kerjaannya, salah satunya nih mas, nyari testimoni. Tugas dari CS itu nyari testimoni. Nanti ada tekniknya gimana biar orang tersebut ngasih testimoni tanpa merasa ditekan, diintervensi, itu ada. Jadi dengan cerita, namanya story selling. Nah, story selling ini nanti yang akan ngajak ke customer nyeritain. Customer tuh senang kalau cerita, tapi gara-gara cerita tadi, dan kalau bisa lewat kalau customer udah mulai cerita itu biasanya lewat WhatsApp ya. Jadi ada bukti yang mohon izin ibu, cerita ibu tadi boleh kami tetap izin ya, kami capture untuk kami jadikan testimoni, dan kata-kata mereka nggak pasang gitu, biasanya seperti itu.
Jadi seperti itu Mas. Karena itu tadi problemnya adalah filosofikal ya. Takut rasa manis ini akan menaikkan gula darah padahal sebenarnya enggak. Itu dengan jadi yakinkan. Nah, yakinkan yang terbaik adalah dengan bukti. Nah, bukti bisa diperoleh dari testimoni. Testimoni bisa diperoleh dari storytelling, bercerita lewat penjualan. Jadi nggak merasa dia sedang diintervensi interview, tapi itu bisa. Insya Allah Mas, nanti kita bahas bareng-bareng ya, nanti lebih dalam. Makanya materi selling ini memang padat banget dan banyak banget gitu, karena memang hubungannya sama human orang. Jadi satu sama orang lain beda karakter aja udah beda jawaban. Testimoni yang powerful seperti apa Mas? Apakah screenshot WA dari konsumen atau memang video yang memang powerful? Ini saya belum ada data lengkapnya sih Pak, lebih powerful atau enggak, tapi dari klien kami mereka melaporkan kalau testimoni itu berupa video tapi videonya itu wawancara ya, itu ternyata sekarang sudah mulai berkurang. Ya, terkesan dibuat-buat. Sekarang itu ya sama lah kayak apa ya, kayak wawancara Pak bagaimana seramu, iya ini karena banyaknya video-video yang settingan itu akhirnya ada ketakutan seperti itu. Tapi yang masih oke sampai sekarang itu adalah yang capture WA gitu. Screenshot WA. Ini sorry baru dapat data dari satu klien kami. Jadi saya nggak berani menggenerate apakah yang efektif yang mana. Tapi setelah dicoba lebih banyak postingnya justru yang dari capturean atau screenshot daripada wawancara. Kecuali kalau videonya orangnya benar-benar apa kayak ada satu sih yang diinfokan ke saya itu di video call. Jadi kalau di video call itu maaf ya saya rekam ya ini video callnya. Jadi kalau video call ya kita bertanya itu benar-benar langsung mendadak gitu kan, ekspresinya lain kalau dari settingan gitu. Tapi dari klien kami yang minyak balur pijat tadi itu tetap yang capture WA itu sih Mas. Tapi saya nggak berani general ya Mas ya, karena masing-masing ada strateginya masing-masing gitu. Bisa jadi kalau teman saya yang showroom tadi nggak mungkin kalau capture WA, pasti dia akan foto video di depan mobilnya. Alhamdulillah saya habis beli mobil syariah di sini, layanannya cepat, harganya juga kita masih masuk akal lah gini-gini gitu, baru pakai video. Tapi karena tadi produk-produk yang herbal dan lain-lain, karena contoh saya itu masih paling efektif yang screenshot gitu Mas. Baik, semoga bisa ini Mas ya menjawab, karena saya nggak punya data lengkapnya untuk itu. Okay. Silakan, ada yang ingin didiskusikan? Waalaikumsalam. Yang di sana jadi poros-poros demikian malah diterusin. Dan tadi kita bahas CRM, mana CRM ini ada kekurangannya nggak sih? Waduh. Tadi gimana aja lah modal. Ya, tak minum dulu ah. Pertanyaan berat banget. Gara-gara sama. Ini orang-orang CRM-nya Coach Wahyu. Ini kan dari tadi kita bicara kelebihan, Iya sih. begini. Tapi ada nggak sih dari sisi kekurangannya gitu? Jadi nanti mungkin Coach Wahyu yang bisa menjawab lebih detailnya ya Mas ya. Tapi memang sebenarnya metode ini kan
nggak bisa dibilang paling powerful atau enggak kan memang karena kita lihat juga bisnisnya seperti apa aja, banyak faktor-faktornya. Tapi kalau dibilang alternatif terbaiknya sekarang itu memang di sistem CRM. Cuma kalau memang dibilang emang CRM itu ada kurangnya ya, tadi kalau makanya saya sering discuss sama Coach Fah itu karena enakan sales itu langsung tek gitu kan ya. Tapi CRM kan memang benar di runtutan. Tapi ya CS ini banyak problemnya. Kalau sewaktu-waktu performa CS-nya lagi turun kan juga nggak, ya itu jadi kelemahan yang berat juga bagi CS. Ya untungnya masih ada CRM yang bisa membackup. Nah, jadi sebenarnya itu semuanya itu saling support sih. Jadi kalau CRM ya seperti itulah, hasilnya mungkin masih agak nunggu waktu lah. Terus juga meyakinkan orang itu kan juga berat tuh mas. Terus meyakinkan orang itu juga ada proses-prosesnya. Tapi yang prinsipnya sih sebenarnya relation over transaction sih. Jadi membangun relasi itu atau membangun relationship itu efektif ya, walaupun kita nggak tahu kapan nih kira-kira efektifnya gitu. Kita udah ini kekurangannya udah nyaman kasih sama kita yang ngajak nikah. Waduh. Aduh. Susah. Jawabnya susah. Saya rekam kajian ke istri juga nih, macam-macam. Kadang gitu, ada customer perempuan sering curhat tadi nyaman. Kenapa gak CRM? Ngeri. Pertanyaannya ngeri. CRM itu mendalami. Iya mas, tapi nggak sampai segitunya juga kali mas. Tapi goalnya ke son. Di kekurangan saya CRM berarti Cimela gitu. Oh Cimela. Kalau lebih ke tokonya bisa sih mas, nggak produk toko sama muslim. Bisa pak, bisa. Ya tapi kalau ke toko itu kan ranahnya banyak pak, marketing, branding, sama CRM itu ranah toko. Tapi kalau sales itu benar-benar orang yang sudah masuk nih, ya udah masuk di leads atau udah paling nggak udah masuk ke pintu toko itu udah 100% harus closing sih gitu. Iya, emang mindset yang harus dibangun di CS seperti itu, walaupun nanti ada proses-proses yang bikin dia nggak closing ya udahlah pak, tapi paling nggak CS pertama kali udah yakin ini orang datang sih pasti beli, itu ya harus dibangun. Nanti ada step-step selanjutnya untuk itu. Ranahnya banyak banget pak, ranah branding, balik ranah branding, ranah konten ranah marketing itu yang luas banget pak. Belum lagi publikasi ada, ya terus ada lagi iklan, banyak banget. Kita melalui brosur disebar-sebar itu juga. Beberapa Indomaret sampai Alfamart masih menggunakan itu pak. Indomaret, Alfamart masih menggunakan cara itu. Berarti itu masih efektif pak. Tergantung dari bisnisnya pak. Saya tuh sering di depan perumahan itu dibakar-bakar dan nempel. Dan mereka melakukan itu berarti memang masih efektif pak. Gitu. Termasuk pesan lewat SMS itu sampai sekarang perusahaan besar masih menggunakan itu, berarti memang masih efektif. Ya artinya kita sebagai business owner tinggal ngelihat aja mana yang lebih cocok gitu sih pak. Pokoknya kalau masih ada yang menggunakan cara itu berarti insya Allah ini masih efektif, tinggal kita menyesuaikan saja sih pak. Oke, gitu sih pak kalau perlu. Bisa pegang mulu banyak banget. Iya, jadi bisa nanti pegang. Kayaknya efektif tarik akar. Apa berarti? Boleh lah. Boleh. Tolonglah. Tolong. Jadi kan mas, anak kan ada data ribuan nih. Oh iya, database. Apa 2000
Nah menurut Anda, kan Anda mau delegasiin ke CS. Nah menurut Anda CS itu perlu satu apa langsung dua? Oh, untuk efektivitas CS itu sebenarnya kan goalnya itu untuk ngapain mas? Untuk reminder kah atau untuk Untuk semua, jadi follow up dari biasanya kan pengingat. CS yang Anda lakukan itu pengingat, jadi Anda update status, mereka komen. Jadi data 2000 ini nggak terkelola dengan baik. Berarti ini ranah CRM karena fungsi mengingatkan ya. Mengingatkan, jadi tanya kabar gimana, kan harus kayak gitu nih kita lakuin. Cuma nggak ada semuanya, masa 2000-an aja, Pri. Oke. Itu ada ini nggak mas? Misalnya kalau dari 2000 itu harus serentak hari itu juga? Enggak, karena kalau sebentar yang ada Flashing, nge-flash. Ya. soalnya kan kalau Anda sendiri paling cuma 10 Iya. Anda. Ya. Jadi sebenarnya efektivitasnya kalau ada database seperti itu untuk reminder, kalau memang tidak ada urgensi, misalnya event hari Minggu mau diadakan nih, misalnya hari Ahad mau ada event, sekarang harus terkirim semua, berarti kan ada urgensi, nggak bisa satu persatu. Tapi kalau memang tidak ada urgensi, sebaiknya pendekatannya human mas, pendekatan manusiawi sih. Jadi itu apa perlu didelegasikan ke CS? Perlu, itu makanya Nambahnya langsung apa juga? di Database setiap hari nambah, sehari bisa 20-30. selama nggak ada urgensi satu orang dulu. Satu orang dulu. Nah, itu tapi pendekatannya diatur menggunakan strategi sales literasi ini ya. Jadi satu dulu diajak ngobrol sampai dia closing satu terus. Itu berarti lagi pas Anda delegasi, kadang ngalamin problem. Oh mas. Kalau WA kok nggak dibalas-balas? Kenapa kalau WA balas? Nah berarti duplikasi tadi mas. Nah itu Yang berkaitan kan apa Iya. perlu nambah jadi dua. Jadi kan kalau dua orang itu gaya tekstur ngetiknya itu bisa beda. Karena wah yang cakep dia cakep ini, mau dia enggak ya udah pindahin ke dia. jadi sebenarnya feel atau energi ngetik itu bisa di setting mas. Oh, bisa disetting. Iya makanya didelegasikan ke mas. Misalnya mas punya ciri khas atau bahasa kerennya sih ya, itu adalah color of contentnya. Jadi mas kenapa kok mas langsung orang balas? Itu ada teknik tersendiri apa yang membedakan gitu, dan itu yang harus diduplikasi gitu. Soalnya nih, biasanya mereka nanya nih, mas madu, misalnya madu jasmine ini bisa buat lambung? Iya bu, bisa. Coba ibu konsumsi sehari 3 kali, karena sambil ngejelasin. Karena kalau yang pasien CS ya, iya bisa, udah gitu aja. Nah itu yang harus nanti bikin manual booknya bareng-bareng mas. Kita akan bikin manual booknya. Jadi ada hal-hal yang ini mas ya. Jadi ada yang namanya itu tone of voice. Tone of voice itu adalah bagaimana cara mas meyakinkan ke customer sehingga customer tersebut itu bisa langsung respon balik ya, minimal membalas chatnya. Nah itu tone of voice itulah yang harusnya dimiliki oleh semua CS. Dan tone of voice ini menjadi ciri khas dari suatu bisnis atau perusahaan. Jadi kalau memang mas suka banget dengan emoticon misalnya love gitu ya belakangnya ya, yang contoh itu CS harus melakukan hal yang sama. Tone of voice dari perusahaan ini adalah selalu mengakhiri dengan emoticon love itu tadi. Misalnya mas suka menggunakan kata singkatan gitu ya, kakak tinggal huruf K2 gitu aja, itu semua CS harus menerapkan hal yang sama. Nah, kita sendiri aja bingung, apa ya kok bisa beda? Nah, itu tone of voice nanti. Sejam, oh ini ternyata beda. Iya, tone of voice itu yang harus itu dari sekian banyak chatnya masih nanti dikumpulin jadi satu, baru kita cari ciri khasnya apa, itu yang kita kesimpulkan untuk CS. Namanya tone of voice tadi. Jadi apa ya, kayak iramanya itu, energinya itu sama ya. Kan kalau Anda bilang gini, mas ini ya tolong bawa coba kalau mereka nanya, kalau bisa antum sambil ngejelasin gitu ya. Tapi pas prakteknya enggak. Nah terus untuk cara mengontrol itu gimana, masa Anda lihat coba chatnya gimana? Sebenarnya CS itu bukannya nggak mau menjelaskan, tapi nggak tahu sih mas. Iya, nggak tahu caranya. Kalau saya ngasih manual booknya sangat detail sekali, itu saya cukup tinggal sidak 1-2 kali aja, dia udah sesuai belum. Kalau emang sudah disidak 3 kali tetap dia improvisasi sendiri tanpa ikut manual book, ya udahlah mas, mungkin nggak cocok di CS gitu. Kamu tinggal copy paste aja kok nggak mau gitu.
Untuk manual book ini, Nah, ini kita tahu hampir ada banyaknya, ada 14. Apa kita boleh nyontek ke pusat kan udah banyak nih, udah hampir 20 hampir Iya. ratusan. Balik lagi mas, tone of voice dari setiap karakter orang itu beda-beda. Belum tentu nanti di satu perusahaan walaupun sama produknya ya itu diterapkan di pasar, makanya energinya itu tadi beda. Chat itu ada energinya gitu. Ini udah terbukti mas, bahkan di cabang yang sama di Bali itu sama persis jawabannya, dan ini ternyata nggak cocok karena memang tipikal daerahnya itu punya beda. Jadi orang yang di Denpasar sama cabang yang di Jember itu beda, tone of voice-nya beda. Jadi kalau di Denpasar nggak mungkin pakai bahasa Jawa gitu kan, kalau di Jember nggak mungkin pakai bahasa Bali gitu kan, pasti mereka pakai bahasa Madura dengan teknik pelafazan kata-katanya. Apalagi kalau telepon ya, itu benar-benar tone of voice-nya benar-benar ngaruh gitu masih. Nah terus Pelan-pelan mas, pelan-pelan kita bedah satu-satu. Nah, terus kan ada arah ini, udah coba antum promo free ongkir. Misalnya harga biasa kan dia beli 185, kita kasih 175 free ongkir. Langsung tuh sama dia dijatuh ini. Kak lagi ada promo nih, madu ini dari harga 185 jadi 175 free ongkir. Banyak yang respon. Iya. Pas lagi ada promo, Iya. baru direspon. Sebenarnya Ketika di luar promo udah ada yang balas. Sebenarnya bagi tim CS ya mas ya, promo diskon dan gratis ongkir itu adalah jurus paling akhir sih mas. Dan itu nggak harus, bahkan bukan di tahap harus sering dikeluarkan, nggak mas, karena kan namanya juga bisnis kan. Karena banyak bukan mudarat ya, banyak kerugiannya kalau selain ke margin ya, image produk jadi kena ya, terus habis gitu efek sama seperti sebagai leader juga, ini leader gampang banget kasih promo ya, kenapa ya, brand produknya, nah leadernya juga kena, image toko kena gitu kan. Terus juga jiwa atau mentality dari CS itu nggak survive jadi nih mas. Iya, CS jadi mikirnya nggak ada promo gitu, jadi nggak ada fake gitu. Kemarin kalau data dari marketplace itu udah biasa dengan namanya promo, namanya free ongkir, ditambah nambah promo flash sale. Iya, flash sale macam-macam. Potongannya bisa Gede ya, gede banget. belum ada cashbacknya. Nah itu Kalau mah. dibandingin biasa itu mas, marketplace aja nih kalau kayak gitu kalau harganya sama. Iya. Makanya kita harus cari dulu kelemahan dari marketplace, dari produk herbal itu apa sih mas gitu loh. Nah itu yang harus kita serang sih, karena kalau di klien kami yang minyak balur itu kenapa nggak kan banyak tuh yang di marketplace yang jualan, tapi kenapa kok kami yang melalui Facebook Ad itu kok lebih tinggi penjualannya? Karena memang di Facebook Ad itu komunikasi dengan CS-nya itu benar-benar dalam. Kalau lewat marketplace, lewat chatnya itu lama balasannya, bahkan kelewat-kelewat gitu, dan jawabannya template. Tapi kalau dengan kami ada pelayanan bahkan sampai di telepon gitu. Oh pantas, beda. Lewatnya dari customer, dari Facebook kalau mana enggak dari customer marketplace. Kita dapat biasanya kita tarik. Masih bisa ditarik sekarang mas ya? Oh masih bisa ya? Oh aku. Hari ini langsung di. Oh nggak usah nunggu lama hilang. Iya. Hari ini kan kalau udah ganti hari dia langsung disensor. Iya langsung kan. Ya itu mas, kasih value lebih, kenapa harus menghubungi mas di luar marketplace gitu, karena kita kan nggak selamanya nanti pasrah sama marketplace kan, makanya CRM itu kan ya itulah biar kita nggak dikerangkeng sama marketplace. Kenapa Anda berani ngasih harga 175? Karena potongan di marketplace itu hampir 12%. Itu ditanggung siapa mas? Ditanggung siapa? Ya kita. Oh kira ditanggung marketplace. Jual 185 dipotong, yang cair ke kita 164. Makanya Gede banget terus, gede banget potongan lah. Kejam banget ya. Makanya. Cerita dong pemain marketplace. Iya sama lah ya. Sangat tidak ini kan ya. Belum biaya iklan juga Iya, PP 11%. Iya biaya iklan PPN. Itu sih Biar mas. customer yang gak lari, udah. Kita tawarin trik menarik. Makanya tadi kita harus tahu job to bidanya yang paling penting.
Ya, soal againnya itu yang kedua baru kita harus mengetahui problem interaction filosofikalnya biar lengket lah sama CS gitu. Kalau main di Facebook aja kita belum pada bisa. Belum di Facebook iya, kalau yang nggak harus Facebook Mas, misalnya dari scraping Google Maps gitu ya, itu bisa, atau scraping IG baru kita kontak orang juga bisa sih. Nah, macam-macam sih strategi gitu itu. Ada pertanyaan nggak? Gak ada? Kalian pada paham nggak sih? Waduh. Menyala. Menyala. Coba nanti rangkumannya. Iya, lama banget tidak bisa lewat. Iya. Oh iya. Sejam juga. Enggak sampai sejam. Dari lama ya? Pengakuan dosa di sini. Ya, kita silakan. Mas dan bahas. Alhamdulillah. Istri mama kan? Mas aja. Senyumnya kelihatan palsu. Kalau Mas Jatuh bisa merawat. Bisa satu orang lagi. Lewat 15 jadi setengah jam. Satu lagi bisa. Tadi kan? Bagian tadi kan? Jadi pendiam semua. Jadi pendiam. Kita kalau nggak masuk. Mau menyes. Kita mau nama. Momen terakhir. Bentar. Nilainya apa nilainya? Zen apa? Bijaksana apa? Nabi? Mahatma Gandhi? Komisi? Arewas? Power steering. Arewas? Jadi lebih baik. Sudah terparang. Banyak masalah. Bayu. Itu bangir. Enggak apa-apa, lepasin aja. Belum. Jadi. Tadi 1 menit. Kalau belum cepet jadi bisa 2 orang. Udah power saya Pak. Enggak, emang bisa. Ya lah cepet banget tersugesti cepet banget. Emang Langsung cepet banget ada efeknya. Iya, efeknya auranya kena.
Iya. Masih ya, masih relaksasi. Iya, keluarin energi ya memang berat mas kan nerima energi dari orang lain kan nguras tenaga juga. Iya, Lalu cuma nanya-nanya gitu ya. buat tapi kan ikut mikirin iya. Udah berapa sama yang masuk pesantren? Makanya kan tadi kan kalau psikolog klinis kan dia punya barrier kan, pembatas. Ya masalahmu aku cuma ngasih saran-saran aja gitu. Tapi kalau Coach Aris kan benar-benar dibantuin nyerap. Ayo silakan. Lama ini. Lama itu berarti jam 3:05. Ini sudah enggak harusnya. Baik, dari Punya orang sana tuh. Tawarin aja dia. problem ada yang ingin sharing atau ingin tanyakan? Problem? Lanjut. Ini sudah enggak. Baik, kita lanjutkan ya setelah problem ya. Setelah problem, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh JS selanjutnya adalah menjadi guide, ya, menjadi guide. Yang ketiga mas ya? Ya, Ketiga ya? ya, yang ketiga adalah menjadi guide. Kalau menurut teman-teman guide itu seperti apa? Oh ada telepon. Ya, saya mengarahkan guide, tugas guide kira-kira sebagai apa teman-teman? Pembimbing ya. Nah, teman bisa waduh pembantu jangan lupa. Oh pemandu ya, saya kira pembantu. Pemandu. Ya, ada lagi kira-kira guide itu seperti apa? Oke. Berinformasi benar Pak. Jadi ya benar-benar teman-teman tadi guide itu seperti itu ya. Jadi adalah membantu pemandu ya, terus juga yang mengarahkan ya kan. Salah satu fungsi utama dari guide adalah itu. Tapi guide itu harus punya dua kekuatan. Kalau dibilang super powernya dari seorang guide itu adalah empati dan authority. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau empati itu adalah kemampuan guide untuk mengerti, memahami dari maksud dari customer ya. Jadi memiliki empati sama seperti pengertian empati dalam bahasa Indonesia ya. Jadi berempati. Itulah yang membuat kenapa guide itu dilarang ya, untuk intervensi ya. Kadang kalau guide pariwisata itu nggak ada yang memaksa untuk atau bahkan mengintervensi pengunjung ataupun tamunya, itu nggak ada. Karena fungsi guide sesungguhnya adalah itu memiliki empati yang tinggi, dan itu CS juga harus memiliki rasa empati yang tinggi ya. Empati jadi saling ngerti, jadi sudah memprediksikan hal-hal kira-kira si customer tuh inginnya apa, customer ini kebutuhannya apa, itu harus dimiliki oleh CS ataupun sales. Karena dengan empati ini insya Allah akan membuat customer itu tidak hanya dekat tapi nyaman ya. Makanya energi empati ini memang perlu dilatih ke CS. Makanya kalau ada CS yang uring-uringan dan lain itu memang harus diselesaikan dulu problemnya CS ya dulu, sebelum energi uring-uringan tadi nyampe ke customer. Sayang soalnya customer nggak tahu apa-apa kena juga dampaknya. Makanya salah satu kekuatan yang harus dimiliki oleh CS itu empati. Yang kedua adalah authority. Authority bisa dibilang sebagai senjata utama dari
CS yang difasilitasi oleh perusahaan. Ya. Jadi power atau senjata yang dimiliki oleh sales CS yang difasilitasi oleh perusahaan. Contohnya seperti testimoni, pencapaian-pencapaian perusahaan, sertifikat-sertifikat yang dimiliki perusahaan. Ya, setelah itu bisa jadi kualitas perusahaan atau value-value perusahaan yang CS itu harus mengetahui. Misalnya kalau di kemarin habis dari perusahaan B2B itu yang menjadi authority dari salesnya adalah sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh teknisinya, sehingga bisa meyakinkan calon pembeli atau calon yang diajak kerjasama itu untuk segera bekerja sama. Kalau di CS untuk produk-produk itu yang diperlukan itu tidak hanya testimoni aja, tapi bisa jadi sertifikat BPOM misalnya, atau halal MUI atau ISO ya, ISO itu, terus juga sertifikat-sertifikat ataupun data-data yang membuat customer itu bisa lebih trust atau percaya gitu. Jadi bangun empati dan bangun authority itu penting bagi sebuah perusahaan ya. Misalnya saja kalau ada perusahaan yang kita mengetahui bahwa job to be done dari customer itu ternyata yang tadi contoh handphone ya, dia ingin jadi content creator, terus ada masalah internalnya dan eksternal, philosophical adalah budgetnya kurang atau uangnya kurang, maka empati sebagai seorang CS atau sales adalah dengan menginformasikan bahwa apa yang dia inginkan menjadi content creator ini bisa di backup oleh handphone dengan harga yang sesuai dari problem internalnya. Jadi empati ini nanti akan kita susun bareng-bareng berdasarkan dari job to be done sama karakter tadi ya, sama problem yang dimiliki oleh customer. Jadi di tahap ini kita akan komunikasikan gimana caranya empati yang dilakukan oleh CS berdasarkan job to be done ditambah dengan problem ditambah dengan authority ya. Jadi misalnya saya jualan handphone, karena orangnya budgetnya sedikit ya, dan dia punya konten kreator, Pak, dengan merek handphone ini udah bagus kok buat konten kreator, karena harganya yang sesuai dengan budget yang Bapak miliki. Tapi Bapak nggak perlu khawatir, kita keluarkan authority-nya. Produk handphone ini sudah bersertifikat ini sehingga lebih aman, garansinya juga lebih panjang Pak, misalnya 12 bulan, plus kalau ada kerusakan selama 6 bulan akan diganti baru. Jadi kombinasinya adalah dari problem, dari karakter customer ditambah problem ditambah dengan authority. Jadi itu adalah fungsi dari guide. Jadi misalnya kalau kita mengetahui tadi misalnya apa Mas, bajunya itu masalah karakternya adalah gampang kusut, terus problem internalnya atau eksternal atau philosophicalnya internal kan itu budget ya. Jadi serga gampang kusut, satu harganya juga bersaing dibandingkan dengan produk yang serupa, harganya lebih tinggi gitu kan. Plus tambah authority, kenapa kok orang harus membeli produk tersebut berdasarkan kekuatan dari perusahaan. Authority-nya apa Mas kira-kira? Haki. Oh sudah udah haki, oke. Kalau haki itu lebih kayak antar persaingan usaha ya Mas ya. Tapi kalau efek bagi customernya, authority yang diberikan misalnya testimoni pasti ya kan Mas kasih tahu gejala apa lusut. Nah kalau ada garansi itu lebih keren lagi Pak. Misalnya nanti kusut selama ini boleh, kalau ukurannya tidak pas, itu sekarang lagi ramai banyak menggunakan teknik itu ya. Jadi boleh tukar gratis kalau memang ukurannya tidak sesuai atau mungkin terlalu besar atau terlalu kecil, silakan ditukarkan gratis. Nanti ongkos kirim kita yang nanggung, misalnya seperti itu authority kekuatan dari perusahaan tersebut, dan itu bisa menambah nilai kemungkinan untuk closing atau closing rate-nya bisa ditingkatkan gitu. Jadi rumusnya seperti tadi itu ya. Jadi empati itu digunakan untuk mencari informasi karakternya seperti apa, problemnya seperti apa, ditambah kekuatan dari perusahaan, authority-nya perusahaan tadi seperti apa, sehingga bisa meningkatkan closing rate-nya gitu. Berarti empatinya itu bisa dilihat dari tabel job to be done. Iya, makanya urut nanti Mas. Iya nanti urut. Iya makanya kenapa nanti ini saya nyebutnya manual book ya, buku manual, karena nanti bakalan tebal
tebal, banyak, dan kalau bisa sudah terinformasikan. Jadi CS itu melihatnya itu udah enak banget gitu loh. Oh, kalau customer komplain atau customer nanya produk atau customer apa, udah ada step-stepnya. Nah, itu yang nanti akan kita kerjakan bareng-bareng dan jadi PR. Waduh, jadi PR lagi. Tapi kan itu hanya sebuah tabel Mas ya. Maksudnya itu pasti membantu tuh, itu tuh tabel tuh. Sedangkan empatinya sendiri itu kita merasakan itu hati gitu. Kalau belum mengalami apakah bisa nyentuh gitu. Maksudnya kan empati itu merasakan ya. Sedangkan dia belum mengalami misalnya. Cuma lihat tabel itu gimana? Oke, nanti ada step selanjutnya Mas yang namanya voice of tone. Voice of tone. Ya, voice of tone itu adalah gimana gaya bicara dari owner yang sudah pernah mengalami itu diduplikasikan ke tim CS. Oh, jadi Voice of tone. Ya hanya suara sih Mas. Misalnya kalau Mas sudah terbiasa, tadi saya nyampaikan ke Mas Hadid ya. Mas sudah terbiasa dengan closing rate tinggi karena memang setiap akhir kata Mas saya ditambah dengan emoticon. Misalnya seperti itu. Atau mungkin ada kata-kata yang Mas singkat atau ada iramanya dalam ngetik, kan beda-beda tuh orang irama ngetiknya ya. Nah, voice of tone itu tadi yang harus diduplikasi ke CS. Tapi nanti Mas Badar ya. voice of tone. Iya, voice of tone. Jadi voice of tone itu seperti nada bicara atau irama yang bisa jadi bukan Mas, tapi ada tim CS yang mungkin ada satu yang unggul nih karena closingnya tinggi barangkali. Voice of tone-nya dia yang harus kita duplikasi. Iya, itu makanya nanti kita kumpulkan hasil chatnya dia atau hasil komunikasinya dia, baru kita cari ciri khasnya di mana. Nah, kalau udah ketemu itu nanti itu akan dikombinasikan lah dengan empati tadi. Itulah biar sama. Materi voice of tone ini sebenarnya hubungannya sama energi Mas. Energi penyampaian. Jadi kan walaupun udah ada teksnya tapi kadang ada kayak tulisan aja enggak. Feel nggak ada lah. Feel itu diambil dari voice of tone tadi. Gitu Mas. Nanti ya Mas. Nah. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau bercerita. Ya. POT kalau. Kalau kopi Nah, kalau voice-nya tadi udah sama Mas ya, itu nggak hanya orang aja, tapi itu juga bisa mencitrakan dari perusahaan ini. Jadi perusahaan ini misalnya ada perusahaan yang parfum gitu ya, parfum untuk laki-laki gitu kan, sekian usaha. Jadi voice of tone yang digunakan itu ya jawabannya itu lebih kayak laki, yang tegas, yang jelas, ya itu bisa di-create, diduplikasi, di-create. Jadi voice tadi itu nggak hanya untuk informasi tapi juga jadi identitas dari sebuah perusahaan. Itulah kenapa kalau kita lihat skincare anak muda itu emoticonnya banyak, terus kata-katanya biasanya huruf A1 aja jadi huruf A-nya 3 gitu. Kayak kita itu A-nya 3. Itu memang udah disetting Mas. Itu memang udah disetting membangun citra perusahaan, citra dari perusahaan tersebut itu seperti apa sih, ceriakah atau lebih manly kah atau lebih syariah kah, lebih tetap bisa diatur, dan itu harus diseragamkan baru bisa diduplikasikan gitu. Jadi satu CS dan CS yang lain itu enggak beda-beda. Kalau udah beda-beda kan citra perusahaan juga kurang baik gitu. Jadi kita harus voice-nya tadi, suaranya tadi benar-benar energinya disampaikan gitu. Itu nanti ada rumusnya lagi kok Mas. Itu. Seperti tagline itu bisa jadi voice. Kalau voice itu sebenarnya tone voice itu sebenarnya tidak hanya tagline Mas, tapi gaya bicara. Kalau saya gaya bicara seperti ini, Coach Wahyu seperti ini, atau mungkin Coach Aris seperti inilah. Biar saya bisa menduplikasi Coach Aris ya, sampai gaya bicara pun ya saya harus gestur-gesturnya lah. Ini yang harus sales harus kuasai untuk diterapkan di cara menjawabnya gitu. Jadi nggak asal ngambil
Nah ini problemnya ini, terus saya karakternya ini, authority-nya ini udah kirim, itu nggak ada nyawanya. Iya itu harus ditambah voice-nya mas, dan voice-nya harus dapat gitu. Itu nanti ada rumusnya sendiri mas. Gitu. Insya Allah kalau sudah terbiasa dengan kombinasi jawaban itu ditambah empatinya, insya Allah lebih udah mendekati hampir sama lah mas gitu loh. Cuma nanti citra perusahaannya aja disesuaikan gitu. Oke, silakan. Silakan dari cerita barangkali atau ngobrol-ngobrol mengenai empati sama authority. Ada rumus-rumusnya ya. Oh ya. Gimana ya tips cara kita menjual produk yang lebih mahal daripada kompetitor yang serupa? Oke, untuk menjual produk yang harganya lebih tinggi, lebih tinggi dari kompetitor ya mas ya. Kalau sudah tahap harga maka kita compare-nya dengan harga. Kira-kira power apa lagi mas selain atau kelebihan ya, value apa aja dengan harga yang lebih tinggi dari kompetitor itu sehingga kalau ada customer yang membandingkan udah di tahap harga itu tidak masalah itu bagi mereka. Kira-kira value-nya seperti apa mas? Kalau mas tebak? Karena sebenarnya
membandingkan harga dengan kompetitor itu udah terperangkap dalam perang harga sih Mas, dan kita tuh udah nggak sebaiknya memang nggak ikut terlibat di dalamnya. Makanya kenapa kalau ada perang harga itu yang akan kita compare itu dengan harga yang paling atasnya. Misalnya kalau dengan kompetitor itu harganya lebih mahal kompetitor ya kita nggak usah ikut di situ Mas, kita bandingin dengan pihak lain yang lebih mahal harganya. Kayak misalnya dengan daripada dia, daripada ke rumah sakit, daripada kita kasih apa ya, bukan ditakut-takutin yang kejam itu enggak, tapi lebih ke smooth ya, ini lebih baik daripada nanti harus pengobatannya terus atau malah habis biaya lebih banyak. Jadi dengan ini, kalau kita bandingin dengan harga kompetitor itu, kalau kita udah terlibat di perang harga itu udah susah Mas untuk keluar. Jadi saran saya sih cari yang lebih tinggi dari harga Mas ya, dan mungkin berseberangan ya. Nah itu bisa kita counter dengan cara membandingkan daripada sesuatu yang lebih buruk kejadian dan harganya lebih mahal lagi gitu. Kalau saran-saran seperti itu, ya memang susah sih Mas kalau kita ikut di pusaran perang harga itu memang susah sih, dan pasti akan banyak kerugian sih ya, margin bakal tergerus, belum lagi ada biaya-biaya yang sebenarnya kita nggak menyadari, kayak potongan ini akhirnya setelah dihitung ulang wah ternyata kita habis bahkan minus gitu kan. Ya jangan sampailah seperti itu. Makanya kenapa ada strategi CRM itu juga salah satunya adalah kita menghindari perang harga. Jadi kita membangun loyalitas customer. Itu sih Mas, serius. Ada nggak contoh klien di servis yang istilahnya produk itu harganya lumayan premium tapi secara penjualannya oke? Ya, ada Mas, ada. Treatment apa sih yang mereka lakukan? Oke, jadi membangun loyalitas di customer itu bisa membuat berapa harga pun itu diterima oleh market, dan yang pasti karena marketnya cocok ya Mas. Jadi ada salah satu klien kami itu yang di industri fashion hijab, itu juga harganya juga sangat premium tapi penjualannya juga bagus Mas, bahkan cenderung naik karena mereka sudah punya loyalty-nya tadi, udah ada komunitas-komunitasnya yang siap menampung harga dari produk itu berapapun dibeli gitu loh Mas. Jadi memang seperti yang Coach Boy sampaikan kemarin di co-creation itu ya, membuat aliansi-aliansi itu tadi itu juga bisa membuat customer kita loyal. Ini contoh dari ini teman saya pernah cerita kalau ada restoran yang harga makan di sana aja itu rata-rata jutaan Mas, rata jutaan untuk per paketannya ya, itu nggak masalah dan tetap ramai datang. Ternyata setelah diselidiki di situ adalah tempat komunitas para manajer-manajer untuk berkumpul dan makan malam di sana. Jadi bangun event, bukan event musiman gitu ya, tapi emang sering diadakan komunitas para manajer-manajer untuk berkumpul di sana untuk gathering, ngobrol-ngobrol, diskusi ataupun bikin workshop pelatihan di sana. Jadi tertutuplah biaya walaupun mahal, tapi karena customer sesuai dan ada gengsi ya antar manajer. Masa kamu pesennya yang biasa-biasa, kayak gengsi seperti itu, yang emosi yang dibangun itu bisa membuat penjualan ataupun marketnya jadi ikut naik juga. Jadi menyesuaikan dengan target marketnya gitu. Jadi sebenarnya tugas dari tim marketing nanti Mas ya. Jadi tim sales itu udah di tahap udah ke filter nih sama tim marketing, jadi lebih enak gitu. Gitu sih Mas. Yang dikedepankan value added. Kalau dibilang yang dikedepankan value added tidak hanya itu Mas, tapi juga ada yang namanya wow experience juga. Sesuatu yang bikin mereka itu nggak mempermasalahkan beli dengan harga segitu, karena ada nilai lebih, ada experience atau pengalaman lebih. Makanya nyebutnya wow experience tadi. Kayak pagi sore ya, kadang pagi sore gitu kan. Iya. Terus kita bisa makan nasi padang di dapur, tapi di pagi sore ya porsi soto mungkin bisa 100-200 ribu, tapi orang ya, Inggris bahkan di sana. Iya, apalagi kayak Payakumbuh Buah itu punyanya Arif Muhammad itu mahal Mas, tapi ya orang rame Mas gitu karena memang ada experience, ada wow experience ya. Jadi ada pengalaman lebih lah yang kalaupun dibeli pun nggak apa. Ini azan asar ya? Iya. Oh ya deh. Kalau gitu kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ya. Lah kok belum? Jam 3 kurang 15, jam 3 kurang 5.